Musim ke-11 Wild Elon yang berlangsung di lingkaran Arktik benar-benar meledak. Meskipun ada yang berhasil berburu rusa kutub beratnya ribuan pon, namun tidak bisa memastikan kemenangan lebih awal. Karena kekuatan pesaing lainnya juga cukup kuat, mereka menangkap muskrat sebagai makanan, menambah asupan lemak dan protein. Jika tidak berhasil, bisa juga menangkap beberapa ikan trout besar dan gemuk. Tidak mungkin dimakan habis. Sudah memasuki hari ke-30. Masih ada 4 peserta di lapangan. Suhu pagi sudah mendekati titik beku. Terasa sangat dingin. Tingbo sudah memiliki seekor rusa kutub, dan tidak menyerah dalam mencari makanan. Memanfaatkan sungai yang belum membeku, dia mencoba menangkap sebanyak mungkin ikan untuk disimpan. Nutrisi makanan yang beragam lebih lengkap, dapat menjaga kesehatan tubuh. Setelah sampai di perangkap pancingan, dia berhasil menangkap seekor ikan garfish. Panjang tubuhnya sekitar 70 cm. Agar daging ikan tetap segar, dia tidak langsung mengirimnya, melainkan mengambil tali dan menusuknya dari mulut ikan ke insang. Setelah membuat simpul, dia langsung melemparkan ikan ke sungai. Ikan yang masih hidup tidak hanya tetap segar, tetapi juga mencegah elang datang mencuri. Setelah selesai menanganinya, dia kembali ke perkemahan dan menggoreng beberapa potong daging ikan dengan minyak rusa sebagai makan siang. Semua peserta musim ini tidak membawa garam, jadi hanya bisa makan mentah-mentah. Saat itulah, dia mendengar suara patahan ranting di dekatnya. Suara seperti itu, entah itu burung sedang terbang, atau dia berhasil menangkap ikan lagi. Dia segera kembali ke tepi sungai. Memang dia berhasil menangkap ikan lagi, dan itu adalah seekor ikan garfish besar dengan panjang lebih dari 1 meter. Tingbo benar-benar hidup di alam liar, bermain di alam liar mencari makanan, jenis yang membuat perut kenyang. Beberapa orang mungkin berkata, menyimpan begitu banyak ikan tanpa diasap, bukankah itu pemborosan? Jangan lupa, dia sebelumnya merokok daging rusa kutub. Hasilnya, berbagai jenis tikus, berbagai jenis musang, berbagai jenis burung, bahkan ada serigala dan serigala. Semua tertarik pada tumpukan dagingnya. Pikirkanlah, ikan lebih aman jika ditaruh di air. Selama Tingbo pergi menangkap ikan, seekor gagak datang ke perkemahan, mulai mencuri makanan ikan. Beruntung dia kembali tepat waktu. Kalau tidak, makanan ini akan habis lagi. Ini bukan kali pertama. Ini juga bukan yang terakhir kalinya. Dia harus lebih berhati-hati. Tidak ada cara lain. Waktunya sudah hari ke-31. William bangun agak terlambat hari ini. Tapi itu tidak berarti dia malas. Karena saat cuaca dingin, selimut hangat akan menariknya keras. Yang telah dialami, pasti semua mengerti. Selain itu, kurangi aktivitas. Kurangi penggunaan kalori. Ini juga merupakan strategi bertahan hidup. Namun, meskipun berusaha sekuat tenaga mencari makanan, namun, berat badannya tetap turun sekitar 36 pon. Jika ingin mengurangi kondisi ini, maka perlu makan banyak. Jadi hal pertama yang dia lakukan setelah bangun tidur, adalah pergi ke tepi sungai untuk memeriksa jaringannya. Tidak disangka, makanan yang tersembunyi di tepi sungai, akhirnya ditemukan oleh musang. Meskipun sudah ditemukan oleh William, ia tidak berhenti dari keinginan rakusnya. Karena musang adalah spesies yang dilindungi di daerah tersebut, maka dia hanya bisa dengan lembut mengusirnya. Namun, binatang kecil itu tidak hanya tidak bersyukur, malah mencoba menggigit William. Sisa makanan ini harus segera dibawa kembali ke perkemahan untuk dimakan. Daging yang sudah dimakan oleh binatang liar harus dibersihkan dengan baik, atau akan mudah terkena penyakit. Dengan kedatangan musim dingin, makanan akan semakin langka. Seperti dia, yang selalu berada di tepi kelaparan. Sangat berbahaya. Memakan ikan terakhir ini, dia perlu segera mencari makanan baru. Paling banyak makanan disimpan oleh Bo, tetapi juga sangat menjengkelkan. Pencuri di sekitar, terlalu banyak sampai menjengkelkan. Daging ikan segar hanya perlu dimasukkan ke gudang, maka hewan akan datang mencuri. Jika terus seperti ini, makanan yang susah payah didapat sendiri, takut akan sia-sia. Dia berpikir, memutuskan untuk meniru Roland musim ke-7, mengubah tempat penyimpanan makanan, mulai di antara 2 pohon, menemukan lokasi yang kering, lalu membangun kerangka dengan kayu asli. Jerat ikan yang sebelumnya dibuat, belum pernah digunakan, sekarang digunakan sebagai dasar gudang. Kemudian menggunakan kayu asli lagi, membangun dinding setinggi lebih dari 1 meter. Tapi di antara mereka, memiliki celah yang tidak kecil, tidak bisa mencegah hewan kecil seperti tikus. Jadi, Tingbo membawa kulit rusa. Ini tidak hanya tebal, tetapi juga sangat kuat. Bahkan tikus yang tajam giginya, sulit menggigitnya. Menggunakan alat serbaguna dan benang perangkap, menjahit celah di kulit, lalu meletakkannya di dalam gudang. Daging menghadap keluar untuk mencegah kelembaban dan gigitan. Bulu menghadap ke dalam untuk ventilasi dan pengeringan. Kemudian pergi menebang beberapa pohon, membuat penutup yang kokoh. Gudang yang tak terkalahkan telah selesai dibangun. Setelah seharian bekerja keras, dia harus segera istirahat sejenak.
kemudian mencari waktu untuk memindahkan semua makanan. Dabo tidak bisa tenang sejak bertemu rusa itu. Perasaannya tidak bisa tenang. Namun dia tidak mengejar dengan gegabah, melainkan melanjutkan menangkap ikan, menyimpan makanan, karena dia tahu, dalam keadaan memiliki persediaan makanan, baru kemudian mengejar hewan buruan besar. Hanya dengan begitu akan lebih berpeluang menang. Hari ini dia sampai di tepi sungai, menemukan tinggi air menurun secara signifikan. Seiring cuaca semakin dingin, ikan di dalam air akan bergerak ke daerah air dalam untuk beraktivitas. Jadi jaring ikan tidak menangkap apa-apa. Jadi sekarang, hanya bisa menggunakan tongkat pegas, dan memancing untuk menangkap ikan. Saat dia diam-diam menunggu hasil tangkapan, tiba-tiba mendengar, ada pergerakan di dekat sini. Segera mengambil busur dan panah, bersembunyi di samping, tepat di seberang sungai. Ternyata muncul seekor rusa jantan. Lelucon ini agak besar, agak berlebihan. Permukaan sungai sangat lebar, melebihi jangkauan tembakan busur dan panah. Meskipun berhasil mengenai, penurunan kekuatan tidak akan menyebabkan luka fatal. Jika hanya membuat hewan buruan terluka, itu adalah perilaku tidak etis. Sekarang dia hanya bisa berharap, rusa jantan itu bisa berenang ke sini. Untuk itu, dia harus meniru suara rusa, untuk menarik perhatian mangsanya. Tapi tidak mendapat respons apapun. Sekali lagi, dia melihat dengan mata terbuka mangsanya yang diimpikannya pergi. Hatinya hampir hancur. Dia kehabisan tenaga, tidak punya kekuatan, dan tidak ada bahan untuk membuat perahu yang bisa menyeberangi sungai. Jadi, meskipun dia menemui kesempatan seperti ini lagi, dia tetap tidak berdaya. Sekarang dia hanya bisa kembali dengan jujur ke tempat memancingnya, dan terus menunggu ikan yang takdirnya. Hari ke-31 adalah hari yang penuh dengan kesialan. Rusa pergi di depan matanya. Tidak ada ikan yang menggigit umpan di sungai. Malah saat itu turun salju. Hidup tidak selalu sesuai keinginan. Hari ini semuanya menimpa Dabo. Waktunya sudah hari ke-32. Salju lebat seperti bulu angsa, menutupi seluruh tanah. Musim dingin yang keras telah tiba. Hari ini ada 4 ekor rusa lagi datang ke dekat perkemahan Tingbo untuk makan rumput. Sungguh kering sekali. Banjir sampai mati. Sebagai seorang Alaskan, merasa akrab setelah melihat salju. Karena dia yang paling paham bagaimana bertahan hidup di lingkungan ini. William juga sangat bersemangat. Salju bisa dimasak jadi air minum, bisa mengikuti jejak kaki untuk mengejar mangsa. Hanya Dabo yang tidak begitu senang. Akhirnya melewatkan kesempatan yang begitu baik kemarin. Dengan bantuan salju yang lebat, Sarah membawa busur panah, tiba di tepi kolam. Dulu banyak muskrat dan berang-berang di sini. Namun setelah berputar, baru sadar, tidak ada jejak aktivitas mereka di salju. Perangkap ikan yang diletakkan di sungai, tidak ada hasil sama sekali. Sekarang dia punya makanan setiap hari, seperti jamur, buah beri, dan tumbuhan akar-akaran. Benih rumput yang ditanam sebelumnya meskipun bagus, tapi memakan waktu dan tenaga. Energi yang didapat bahkan tidak sebanding dengan yang dihabiskan. Oleh karena itu dia memutuskan untuk menyerah. Karena asupan protein sangat kurang, sehingga dia jelas merasakannya. Fungsional tubuhnya mulai menurun. Sekarang dia sangat membutuhkan daging untuk mengubah situasi. Hari ini adalah hari ke-33. Hari ini Tingbo menemukan seekor musang di dekat gudang. Tidak perlu dikatakan, pasti datang untuk mencuri makanan. Dengan gudang yang begitu kokoh, pasti tidak mencuri apa-apa. Tapi jika musang atau beruang datang, mungkin hasilnya akan berbeda. Karena tutup gudang tidak terlalu kuat. Jadi tugas hari ini adalah mencari cara untuk memperkuatnya. Pada pohon di kedua sisi, masing-masing dipotong untuk membuat alur. Lalu masukkan sebatang kayu ke dalam alur. Di bawah kayu, paku beberapa klin, menegangkannya. Dengan begitu, meskipun beruang datang, akan sulit untuk membukanya. Sekarang dia akan pergi ke sungai untuk menangkap ikan, dan memasukkannya ke dalam gudang. Sungguh tak terduga, tongkat dan tali yang digunakan untuk mengikat ikan sebelumnya, dan ikan tenggiri raksasa itu, ternyata semuanya hilang. Ini adalah bekal untuk beberapa hari. Sangat disayangkan hilang begitu saja. Dia segera berlari ke tongkat kayu lainnya. Untungnya, ikan tenggiri yang lebih kecil masih ada. Dengan pelajaran kali ini, dia tidak akan menyimpan ikan seperti ini lagi. Setelah membersihkan ikan tenggiri yang lebih kecil ini, segera disimpan ke gudang. Meskipun dia sudah memiliki banyak makanan, dia tidak meremehkan situasi. Dia sudah siap untuk bertempur dalam pertempuran yang panjang. Hari ke-34 tiba. Ini adalah pagi yang dingin. Namun, dia tidak bisa beristirahat di tempat perlindungan. Terus mencari makanan. Ini adalah kunci untuk bertahan hidup di sini. Setiap hari selain memeriksa jaring ikan, juga harus memeriksa perangkap kelinci yang telah dipasang sebelumnya. Semuanya diperiksa, namun tidak ada yang berhasil. Semuanya kosong. Saat dia sedang bingung, tiba-tiba menemukan jejak beaver di tepi sungai. Kesempatan langka ini harus diambil. Dia harus mengeluarkan semua jebakan yang disimpannya.
untuk menangkap beaver ini. Jika berhasil, dia akan mendapatkan daging merah dalam jumlah besar, dan lemak berharga. Pertama, membuat perangkap jerat. Kemudian, memperbaikinya di jalur sungai dengan tongkat kayu. Karena terlalu bersemangat, ketika dia memperbaiki tongkat kayu kedua, dia tidak sengaja terjatuh ke dalam air. Pada suhu saat ini, dalam keadaan pakaian basah kuyup, akan segera mengalami hipotermia. Hipotermia parah dapat menyebabkan kematian. Ini bukanlah omong kosong. Di negara yang indah, setiap tahun, 25.000 orang meninggal karena ini, karena tidak membawa batang magnesium. Jadi dia harus segera kembali ke perkemahan, melepaskan pakaian basah dan memanaskan diri di depan api. Sebelum pergi, dia masih ingat untuk menyiapkan perangkap, menyisakan sedikit harapan untuk dirinya sendiri. Dingin yang ekstrim mulai membuat tubuhnya kaku dan mati rasa, menyebabkan gerakannya menjadi lambat. Namun semakin tergesa-gesa, semakin beresiko. Dia malah tersesat di hutan. Meskipun tahu perkemahan tidak jauh dari sini, tetapi tidak bisa menemukan jalan keluar. Sepertinya dia benar-benar panik. Tim produksi butuh 45 menit untuk sampai ke tempatnya. Jika benar-benar terjadi sesuatu, penyelamatan akan sulit dilakukan. Untungnya, akhirnya dia menjadi tenang. Berhasil menemukan jalan pulang. Segera melepas pakaian yang basah kuyup. Menggunakan perapian untuk menghangatkan diri. Akhirnya berhasil menyelesaikan krisis di depannya. Waktunya sudah mencapai hari ke-35. Permukaan air sudah membeku tipis. Ikan dan kelinci belakangan sulit ditangkap. Oleh karena itu, William memasang beberapa perangkap jerat di tepi sungai untuk menangkap beaver. Hari ini bangun, dia akan periksa semua perangkap ini. Kelinci dan ikan masih sama seperti biasanya. Tidak berhasil menangkap apapun. Namun tak disangka, berhasil menangkap seekor musang kecil. Meskipun ukurannya kecil, tapi tetap lebih baik daripada tidak ada. Cari tempat. Pertama, olah dulu. Kulit hewan dikuliti. Buang isi perut. Lalu bungkus daging dengan kulit hewan. Simpan dan makan perlahan-lahan. Dengan pengalaman dicuri sebelumnya, dia tidak berani lagi meletakkan barang di pohon. Maka mencari tempat yang banyak batunya. Mengubur semua makanan yang tidak bisa dimakan. Jika musang ingin mencuri lagi, hanya memindahkan batu bata saja bisa membuatnya lelah. Saat itu, daging musang yang dimasak dalam panci sudah matang sempurna. Dia segera menikmati makan malamnya. Waktunya sudah hari ke-36. Di dekat gudang Timbo. Setiap hari bertarung cerdas dengan mereka. Sangat menjengkelkan. Hari ini ada lagi seekor musang datang. Jenis yang tidak terlalu takut pada manusia. Mengusirnya. Ada satu lagi yang bersembunyi di gudang. Timbo harus mengeluarkan perangkat pengusir beruang. Mengusir mereka. Setelah sementara aman di sini, dia akan pergi ke tepi sungai. Melihat bagaimana situasi menangkap ikan. Tidak pernah terpikirkan. Ternyata menemukannya secara tak terduga. Tongkat yang sebelumnya menahan ikan besar itu. Hanya saja tidak tahu apakah mangsanya lari. Mengangkatnya dengan tongkat lain. Dia menemukan dengan senang hati. Ikan tidak hilang. Menariknya ke tepi. Mengusirnya dengan satu tendangan. Agar tidak ada masalah lagi. Perasaan mendapatkan kembali yang hilang. Rasanya sungguh menyenangkan. Semua makanan disimpan di gudang. Dia merasa lebih tenang di hatinya. Saat cuaca semakin dingin, dia harus memindahkan tumpukan kayu ke tempat perlindungan sendiri. Namun muncul masalah baru. Karena saat membangun rumah, saya tidak memikirkan masalah ventilasi. Sehingga sekarang ada asap di seluruh ruangan. Ruangan penuh dengan asap. Orang berada dalam lingkungan yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dapat menyebabkan penyakit ringan. Atau bahkan mengancam nyawa. Sekarang Timbo harus memikirkannya dengan serius. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Hari ke-37 telah tiba. Setelah Timbo pulih sepenuhnya, kembali mencari makanan. Hari ini dia melihat awan yang mirip ikan besar. Merasa itu pertanda baik. Karena pakaiannya belum kering sepenuhnya. Jadi dia mengenakan jaket bulu angsa. Seperti biasa, pertama-tama pergi ke tepi sungai. Melihat situasi menangkap ikan. Setelah berhari-hari tanpa hasil, akhirnya dia berhasil menangkap ikan besar lagi. Namun kali ini bukan ikan tuna, melainkan ikan salmon besar. Kandungan lemaknya lebih tinggi. Setelah memperbaiki jaring ikan, dia memproses hasil tangkapannya, lalu membawanya kembali ke perkemahan. Kemudian kembali ke tepi sungai, melanjutkan pemeriksaan perangkap memancing. Sulit untuk menahan keberuntungan yang baik. Siapa yang bisa menyangka, dia berhasil mendapatkan seekor ikan belida lagi. Seketika memiliki begitu banyak makanan, membuatnya mendapatkan kembali kepercayaan diri. Jika bisa memenangkan perlombaan, mendapatkan $500.000, dia pasti ingin menjalani hubungan percintaan yang besar, menikmati kebahagiaan keluarga. Hari ini entah kenapa, sebelum malam tiba, dia menangkap ikan ketiga. Tidak mungkin dimakan habis. Setelah memasuki musim dingin, dan orang-orang yang tidak punya makanan, kesenjangan semakin membesar perlahan-lahan.
Tetapi akhirnya siapa yang menang masih belum jelas. Belum diketahui.